Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Sudah lama saya tidak membuat konten karena berbagai aktivitas yang lumayan menyita waktu. Baik, kita ketemu lagi kali ini dalam kelas komunikasi art design. Nah, dalam sebuah desain, pada prinsipnya adalah bagaimana kita mentransfer sebuah pesan. Sebuah pesan yang kita kemas melalui desain itu sendiri, melalui unsur-unsur desainnya seperti warna, tipografi, shape atau bentuk, maupun goresan garis dan sebagainya. Nah, keseluruhan dari sebuah desain yang membentuk katakanlah poster gitu kan, akan menjadi sebuah exposure bagi yang melihatnya, akan menjadi sebuah persepsi dari apa yang ditangkap oleh si audiens atau halayak yang terpapar poster tersebut. Oke. Kali ini saya akan bicara tentang persepsi konsumen, ya. Jadi bagaimana sih seorang konsumen atau beberapa konsumen kemudian mendapatkan persepsi atau membuat persepsi atas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton. Pengetahuan kita tentang proses pembentukan persepsi pada dasarnya adalah akan membantu seorang desainer, seorang produsen dalam mengkonsep sebuah pesan menggunakan desain, menggunakan poster, menggunakan video dan sebagainya. Oke, sebelum saya lebih jauh membincangkan tentang persepsi konsumen, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Ya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Boleh juga di-share, ya, di-like dan diberikan komentar. Baik, kita lanjut pada materi yang akan kita bahas berikut ini. Oke, persepsi konsumen. Baik. Coba kalian lihat pada gambar yang ada di layar monitor. Perhatikan dengan saksama, dengan baik, dengan teliti. Di antara dua garis gambar tersebut di atas dan bawah, manakah gambar yang lebih panjang? Apakah gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Ya, oke, saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Anda sudah dapatkan jawabannya, sudah tentukan jawabannya. Silakan. Ya, mana yang lebih panjang? Jawabannya ternyata tidak ada yang lebih panjang. Garisnya semuanya sama. Tapi kemudian garis yang di atas diberi tanda anak panah di ujung-ujungnya, sementara di garis yang bawah itu kebalikan dari arah panah, jadi seperti ujung busur gitu. Nah, ternyata pemberian elemen tersebut, tanda tersebut, membuat mata kita tertipu, seolah-olah dua garis itu ada yang lebih panjang dari satunya, ada yang lebih pendek dari yang satu lagi. Tapi sesungguhnya itu adalah garis yang sama panjang. Oke, ini sesuatu yang membentuk persepsi, ya. Tadi elemen garis ternyata bisa mengubah persepsi seseorang atas apa yang dia lihat, mengacaukan, bahkan menipu, bahkan seolah-olah dua gambar yang berbeda dengan garis berbeda, ternyata itu adalah sebuah gambar yang sama panjang. Nah, seperti itulah otak kita bekerja, persepsi kita bekerja atas sebuah objek yang memapar kita.
Oke, baik. Apa sih persepsi konsumen? Ya, pada intinya persepsi pelanggan atau konsumen merupakan sebuah proses di mana individu tersebut memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan sekaligus menafsirkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan sikapnya. Oke, ini definisi dari seorang ahli, Derek dan Clark. Pertama, adanya pengetahuan yang dia peroleh atas lingkungan. Artinya pengetahuan yang diperoleh atas objek yang memapar dia. Dalam hal ini poster. Ya. Kemudian ada usaha untuk menafsirkan informasi tersebut sesuai kebutuhan atau sikap, persyaratan dan sikap. Nah, ini ada sesuatu yang sudah dimiliki oleh si individu. Ada modal dasar individu dalam usaha dia menafsirkan objek tadi, informasi yang diperoleh dari objek tadi. Atau dengan kata lain, sudah ada bidang pengalaman, ada field experience, sudah ada pengetahuan yang mengendap dalam memorinya, sudah ada pengetahuan etik barangkali, nilai, norma dan sebagainya, sehingga itu yang akan membantu dia mengkonstruksi sebuah persepsi atas objek. Oke, dalam definisi lain, persepsi pelanggan adalah proses di mana pelanggan mengumpulkan informasi tentang satu produk, menafsirkan informasi tersebut untuk membuat gambar yang berarti tentang produk tersebut. Ya, ada sebuah produk, kemudian ya kita menafsirkan apakah produk itu berkualitas atau tidak, bagus atau tidak gitu. Ya, menafsirkan informasi tersebut berdasarkan tadi modal pengetahuan yang mengendap dalam memori kita, dalam field experience gitu. Ya, pada contoh gambar di layar juga terlihat bagaimana dua orang kemudian berdebat, mungkin bisa berdebat panas atas sebuah objek ya, berupa angka ya, yang bisa jadi itu adalah angka 9 atau justru angka 6. Ya, angka 9 atau angka 6 itu kan kalau dibalik kan ini akan menimbulkan salah tafsir. Dalam hal ini adalah termasuk juga positioning seseorang dalam melihat objek itu turut menentukan konstruksi persepsi yang dia dapatkan, dia bangun gitu. Ya. Pada dasarnya persepsi adalah inti komunikasi. Jadi sebuah proses komunikasi bisa berjalan karena ada persepsi gitu. Adanya kesamaan persepsi membuat komunikasi itu menjadi efektif. Adanya miskomunikasi itu karena mispersepsi gitu. Tadi 9 atau 6 gitu. 6 atau 9. Kan tinggal cara ngelihatnya dari posisi mana gitu. Nah, sedangkan inti dari persepsi adalah interpretasi. Bagaimana orang menginterpretasi informasi tersebut. Jadi, inti komunikasi adalah persepsi, inti persepsi adalah interpretasi. Ya, ini filosofi dasarnya, teori yang mendasari sebuah proses komunikasi. Nah, tadi kita bicara tentang persepsi pelanggan. Sekarang apa sih persepsi gitu kan gitu. Nah, Kang Jalal almarhum atau Profesor Jalaluddin Rahmat mengatakan persepsi adalah pengalaman tentang objek atau event atau peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi ada paparan dari objek gitu. Kemudian kita simpulkan informasi, kemudian kita interpretasi, kita tafsirkan pesan itu gitu. Ya, kayak gambar di monitor, silakan lihat ada di garis di circle kuning itu. Nah, itu kupu-kupu atau orang yang sedang bercakap-cakap dalam jarak yang sangat intim, jarak sangat dekat gitu. Oke, kalau Mowen kemudian menyebut ya, tahapan
pemaparan, perhatian dan pemahaman sebagai persepsi. Jadi persepsi adalah proses seorang individu mendapatkan informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Sama sebenarnya dengan apa yang diucapkan oleh Kang Jalal di awal tadi, bahwa kita pada dasarnya adalah bagaimana kita individu itu memperoleh informasi dari objek yang memapar kita, kemudian memperhatikan informasi itu, mulai tertarik dan kemudian memahaminya sebagai apa gitu. Oke. Kita lihat bagaimana tahapan-tahapan persepsi pelanggan itu. Ada customer perception stage gitu. Yang pertama adalah sensing. Nah, ini terkait dengan sensitivitas gitu kan. Objeknya didekati atau memapar individu melalui visual, mata atau impresi juga kan, mata, sentuhan atau sound, dari telinga dan taste, dari rasa, dari itu paparan yang bisa kita dapat. Umpamanya gini, ya kita bisa mendapatkan sensasi dari berbagai hal. Lagi jalan tiba-tiba kita mencium aroma masakan gitu ya. Nah, itu kan sensing yang main. Aromanya taste. Itu dari indera penciuman, dari hidung. Atau melihat visual poster. Itu juga sensing. Ya, dari kaitannya dengan stage yang pertama, kemudian adalah sensing. Stage berikutnya adalah organizing. Individu tadi yang terpapar oleh objek, yang mengalami sensasi dari objek tersebut, kemudian mulai mengorganize, mengumpulkan berdasarkan konteks. Oke, kalau ada bau atau wewangian seperti ini apa gitu? Kemenyan namanya. Atau parfum deh. Kalau hari Jumat tertentu laki-laki, nah parfumnya khas. Yang orang yang mau ke masjid itu parfumnya khas. Nah, itu kita bisa melihat konteksnya apa gitu. Atau berdasarkan ya personal belief, kepercayaan seseorang terhadap sebuah objek yang memaparnya gitu. Kita lagi jalan malam-malam berkelebat bayangan putih gitu. Ya bayangan putih itu buat orang yang penakut barangkali akan menganggap itu hantu tapi buat orang yang punya personal belief yang berbeda gitu, itu cahaya gitu kan. Kemudian ya ada subjektivitas, faktor subjektivitas itu sendiri juga sangat mempengaruhi bagaimana orang mengorganisasi, mengumpulkan sensasi-sensasi itu dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang stage berikutnya adalah reacting, respon atas sensasi yang sudah diorganize tadi. Jika kita melihat momennya tadi bayangan putih, ya kita organizing itu sebagai hantu yang berkelebat, reaksinya apa, lari atau apa kan gitu kira-kira gitu. Atau kita melihat sebuah gambar gitu. Oke, gambar di monitor lagi, lihat umpamanya gitu kan. Ada itu gerai kopi, Starbucks gitu kan. Visualnya kita lihat, konteksnya kita lihat gitu. Orang punya pandangan sendiri tentang Starbucks, reaktingnya seperti, kita akan menghasilkan reakting seperti apa. Oh, itu tempat kopi tongkrongan anak-anak kelas atas semuanya gitu kan. Mahasiswa yang the have atau kaum yang punya duit lah gitu. Nah, itu kan reaksinya. Kemudian apakah kita akan ikut nongkrong sana atau sebaliknya tidak barangkali gitu. Baik. Ya, kita lihat elemen dari persepsi. Ada 4 elemen persepsi. Yang pertama adalah sensasi itu sendiri. Ya. Sensasi itu hal pertama yang didapatkan ketika kita menerima paparan. Ada paparan, wow gitu kan, itu faktor wow itu sensasinya. Kemudian ada yang kedua adalah
di absolute threshold, ya, ada batas di mana orang bisa melihat atau merasakan paparan itu. Kemudian ada the differential threshold, ada perbedaan ambang jarak, ambang threshold antara masing-masing individu terhadap atas paparan yang dia terima gitu. Umpamanya suara gitu. Ada orang yang bisa mendengar suara itu, ada orang yang enggak gitu kan. Ada orang yang bisa mencium itu, ada yang enggak gitu, aroma tertentu bapaknya, atau melihat warna dengan intensitas yang berbeda. Mungkin warnanya sama-sama biru atau hijau tapi intensitasnya berbeda diterima. Itu ada differential threshold. Kemudian ada subliminal perception. Subliminal perception ini ya berkaitan dengan iklan subliminal, artinya sebuah pesan yang sengaja disembunyikan dengan trik tertentu yang kita akan menghasilkan persepsi itu. Oke, ya kita awali dari sensasi. Ya, sensasi itu adalah stage pertama gitu yang didapat orang ketika terpapar oleh objek. Ya, alat indrawi itu yang bekerja gitu, mengubah informasi menjadi impuls melalui impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak, maka terjadilah proses sensasi tadi. Wow gitu, keren banget itu benda itu, jam tangan, wow, atau tiba-tiba mengerikan tadi, bayangan putih jadi sesuatu yang mengerikan. Itu sensasinya seperti orang berbeda-beda dalam menerima itu gitu. Ya, jadi sensasi adalah pengalaman elementer yang sifatnya segera dan tidak memerlukan penguraian, tidak memerlukan interpretasi gitu. Segera aja begitu kita mendapat paparan, ya langsung aja muncul begitu saja gitu reaksinya, takut atau sebaliknya gitu. Oke, baik, saya ingatkan lagi untuk subscribe. Baik, kembali lagi. Oke, kita fokus lagi pada materi yang kita bincangkan. Next, sensasi dipengaruhi oleh ambang absolut atau absolute threshold. Ya, ada absolute threshold dan differential threshold atau perbedaan ambang batas. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperoleh oleh seseorang agar ia merasakan sensasi. Gitu kan. Tadi ada orang yang pendengarannya mungkin berbeda atau jarak penglihatannya berbeda gitu, akan menimbulkan sensasi yang berbeda. Ya, jadi ambang absolut atau the absolute threshold adalah ya titik poin atau poin di mana konsumen merasakan perbedaan sesuatu yang eksis, yang ada dan tidak ada dari sebuah stimulus, dari sebuah paparan. Ya. Oke, contohnya gambar di layar monitor. Ya, sensasinya mungkin akan berbeda-beda melihat itu gambar itu gitu ya. Ini terkait dengan absolute threshold tadi. Bagaimana mata kalian gitu kan, kita dalam membaca teks yang ada di bagian atas tuh, di bagian yang berwarna pink gitu, dan gambar objek di bawah, sebelah kanan bawah. Jika kedua objek tadi, teks tadi dan gambar tadi kalian tidak terbaca, ini akan menimbulkan sensasi yang berbeda dengan orang yang baca atau dengan orang yang menginterpretasi gambar tersebut. Ya, itu adalah gambar gigi dan
gusi sebenarnya. Yang pink itu gusi, yang putih itu gigi. Nah, gambar di bawah itu objeknya adalah Listerine. Tulisannya adalah always keep them clean, ya. Selalu menjaga mereka agar tetap bersih. Tapi kalau itu tidak terbaca, mungkin akan seperti ya sebuah, ya mohon maaf, celana dalam berwarna pink gitu kan. Padahal itu gusi gigi gitu kan. Nah, itu terkaitannya dengan ambang threshold. Nah, jadi ketika kita akan membuat desain, perhatikan ininya gitu, ambang threshold tadi, absolute thresholdnya, ya, ambang absolutnya. Jangan membuat itu menjadi tidak terlihat sehingga umpamanya akan menimbulkan tafsiran yang berbeda, bahkan menjadi sensitif barangkali kan gitu kan. Nah, kita harus ukur itu. Oke. Ya. Ini tafsirannya berbeda. Tiap orang beda-beda, bisa dalam melihat membaca huruf dengan jarak yang berbeda-beda misalnya. Itu ambang absolut. Oke, kemudian ada yang disebut juga sensory adaptation. Jadi bagaimana konsumen yang terus-menerus menerima stimulus yang sama dengan intensitas yang tinggi gitu kan. Kemudian konsumen itu bisa jadi akan merasakan advertising wear out atau semacam kejenuhan, bosan gitu ya, sehingga muncul juga proses yang dikenal selective exposure. Konsumen atau pelanggan atau orang yang terpapar tadi akan sangat selektif dalam memilih stimulus yang akan dia lihat. Ya, dalam sebuah iklan, umpamanya di televisi ada iklan baru, biasanya dia akan jor-joran memasang iklan gitu pagi, siang, sore dengan intensitas yang tinggi gitu. Biasanya iklan baru itu, saya ingat umpamanya iklannya Sprite Cak Lontong, waktu pertama keluar itu yang suaranya Cak Lontong itu, voice overnya Cak Lontong, Sprite itu yang lemon. Dia itu panjangnya, durasinya 1 menit. Ya. Kemudian pada jarak rentang waktu tertentu di bulan tertentu, durasinya dipotong menjadi 30 detik. Kemudian lagi pada jarak rentang tertentu lagi yang sudah dihitung tentunya oleh produsen maupun agensi dari iklan tersebut, dipotong jadi 15 detik. Nah, ini kenapa? Ini untuk menghindari apa yang disebut advertising wear out tadi. Orang jenuh dengan iklan yang berulang-ulang. Ya, meskipun juga ada yang beranggapan bahwa iklan yang intensitasnya sering tersebut gitu akan membuat mengendap dalam memori konsumen, sehingga dia ketika dalam kondisi membutuhkan gitu recall untuk action. Umpamanya kita kan kadang-kadang nonton televisi ada iklan obat batuk tidak dalam kondisi batuk, tapi begitu kita batuk orang akan merecall ingatannya pada produk yang dia sempat tonton gitu. Ya, advertising wear out itu kebosanan gitu dengan iklan yang sama itu akan membuat konsumen melakukan zapping. Zapping itu mengubah-ubah saluran televisi, switch dari channel satu ke channel. Itu biasanya kalau kita lagi nonton sinetron asik-asik tiba-tiba ada iklan gitu. Ya kita skip biasanya iklan. Tinggal dulu ambil kopi, bikin kopi ke dapur gitu dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian yang menantang para kreator atau produsen iklan gitu, untuk bagaimana membuat sebuah konsep desain yang kreatif, tapi juga unsur pesannya bisa sampai gitu. Ya, tadi adanya sensory adaptation atau wear out dan zapping itu membuat ditantang untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Nah,
gambar yang bisa dilihat di monitor. Ya, ini iklan apa namanya, selotip. Iklan selotip. Iklannya sederhana, pembuatannya juga simple, tapi pesannya sangat sampai buat saya gitu. Gimana sebuah paku yang bengkok tidak bisa menembus tembok, dinding beton, namanya dinding, kemudian dia selotip agar itu menjadi kapstok untuk gantungan baju gitu. Betapa kuatnya si selotip itu kan, kira-kira yang dia ingin sampaikan, sehingga pakunya nggak perlu menembus tembok, tapi cukup dengan selotip, kemudian dia bisa dijadikan kapstok untuk menggantung baju tadi. Oke, faktor berikutnya tadi di absolute threshold. Yang berikutnya adalah ambang berbeda atau the differential threshold. Ya, ada batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Ya, inilah disebut sebagai ambang yang berbeda. Konsep ambang berbeda itu atau differential threshold ini dikenal dengan nama the just noticeable difference threshold, atau yang dikenal dengan GND, just noticeable difference threshold. Ya. Nah, ini GND ini buat apa sih gunanya gitu? Ini biasanya untuk desain produk nih. GND ini dapat digunakan atau diterapkan dalam penetapan harga sebuah produk. Umpamanya gini, harga kebutuhan bahan pokok sedang naik, umpamanya telur naik, minyak goreng naik, terus kedelai naik, otomatis tempe juga naik. Bagaimana kemudian seorang abang atau mbak-mbak tukang gorengan mensiasati kenaikan barang-barang produksi tersebut? Ya, ini harusnya pasti akan mempengaruhi tingkat pendapatan dia. Dia bisa merugi pokoknya. Pilihannya adalah menaikkan harga produk atau mengecilkan produknya. Nah, GND ini bisa dilakukan dengan cara tadi. Oke, harganya nggak perlu naik gitu, tapi ketebalan tempenya bisa dikurangi. Nah, kan itu GND gitu. Orang nggak sadar kalau sebenarnya secara kuantitas gitu, kalau ditimbang itu tempenya lebih kecil dari biasanya. Atau produk tisu gitu, dia mau menaikkan harga tapi galau karena takut. Nah, ya barang-barang lain sudah naik, kalau tisu juga akan naik, orang jangan nggak beli tisu dulu gitu, kira-kira gitu. Nah, gimana kemudian tisu itu mengurangi jumlah tapi terlihat oleh mata oleh kasat mata tidak ada perubahan. Jadi yang semula padat, namanya ada 500 lembar, namanya padat, kemudian dibikin isinya berkurang jadi 400 lembar, tapi kepadatannya nggak terlalu rapat, sehingga yang kelihatan oleh mata bentuknya ya segitu-gitu aja gitu, membal segitu gitu. Pokoknya kalau 500 lembar dipadatkan bisa jadi 15 cm gitu. Nah, bagaimana yang 450 atau 400 itu bisa tetap di 15 cm, sehingga kelihatannya nggak ada yang berubah, padahal secara kuantitas isinya berkurang gitu. Nah, ini GND, konsep GND. Ya. Pokoknya kaleng gitu kan, kaleng minuman ringan, soft drink, soda. Kan kita nggak menyadari kalau kaleng, sebutlah Coca-Cola gitu, yang dulu dengan yang sekarang itu bahannya sudah berbeda. Dulu kaleng Coca-Cola itu dipegang itu keras gitu, kalau sekarang tipis. Nah, itu kan dia mengurangi beban produksi melalui
pengurangan penggunaan kaleng tadi gitu. Atau jangan-jangan malah catnya dikurangi atau apa, kan bisa aja dari kemasannya bisa, dari isinya sendiri juga bisa. Jadi konsep GND itu ditujukan agar perubahan negatif terhadap produk tidak nampak oleh konsumen, ya, tidak nampak secara kasat mata. Meskipun kalau tisu tadi harus ditulis, tadinya 500 lembar ya kita tulis 400 lembar, nggak bisa tetap ditulis 500 lembar, namanya itu penipuan gitu. Tapi secara desain produk bagaimana supaya oleh mata terlihatnya tidak ada perubahan. Ya, kemudian tujuan kedua adalah perubahan positif terhadap produk harus terlihat. Nah, kalau kita ada perubahan positif, bagaimana itu menjadi terlihat? Umpamanya produk minuman, kotak gitu, teh kotak atau es kotak gitu, 500 mili harganya 10.000. Nah, kita mau melakukan perubahan positif, dinaikkan komposisinya jadi ditambah 10%. Nah, berarti kotaknya itu kira-kira yang 10% tambahannya itu warnanya dibedakan. Umpamanya kita bisa lihat pada produk teh kotak, biasanya kalau ada penambahan kelebihan jumlah, dia pastinya plus 10% gitu, warnanya kuning berbeda dengan warna dasar kemasan teh kotak tersebut. Nah, kemudian ini subliminal perception. Nah, ini terkait dengan kalau dalam teorinya Sigmund Freud, subliminal perception itu didapatkan dari endapan alam bawah sadar individu manusia. Jadi gini, setiap hari dari bangun tidur sampai kita berada di sini saat ini, kita mendapatkan ya ribuan atau bahkan puluhan ribu paparan, dari mulai bunyi, visual dan sebagainya. Tapi tidak semuanya mengendap dalam memori kita. Nah, bagaimana dengan paparan yang tidak mengendap tersebut? Kemana larinya? Larinya adalah ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu dalam teorinya Freud itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang alam sadarnya itu sedikit saja, yang subconsciousness-nya itu yang paling banyak di bawah kita. Nah, ini yang alam bawah sadar ini kerap kadang-kadang menyembul, ingin melampaui batas-batasan sadar itu. Kalau Freud bilang itulah yang menghasilkan mimpi. Nah, bagaimana kemudian konsumen memberikan tanggapan atas stimulus yang berada di bawah garis kesadaran tadi atau ambang kesadaran? Ya, dalam teori subliminal perception ini biasanya paling banyak bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan seks, dengan blood, darah, kematian atau kekerasan, biasanya seputar itu. Seperti contoh di layar monitor, coba perhatikan. Apa yang Anda dapatkan dengan mengamati poster tersebut? Oke, sudah dapat? Kalau tidak, saya pandu. Baik, coba perhatikan gelas yang ada sedotan itu, stainless. Perhatikan es batunya, ada tulisan apa di sini? Seks. Nah, ada tulisan seks yang dibuat secara tersamar. Nah, itu subliminal. Ya, iklan subliminal ini memang kontroversial. Ada yang bilang nggak guna itu karena namanya subliminal itu orang nggak pasti nggak lihat nggak. Tapi banyak orang yang percaya bahwa itu juga akan membangkitkan tadi yang sesuatu yang di luar kesadaran. Oke, baik. Berikutnya kita bicara tentang tahapan pengolahan informasi atau the information processing model. Oke, untuk yang ini
kita lanjutkan pada episode berikutnya. Oke, jangan lupa saksikan terus kuliah daring melalui channel YouTube Kuliah Daring. Sampai jumpa.